sekarang aku pengen menyampaikan efek yang lebih dahsyat lagi ketika kalian berhenti minum alkohol. This is even greater than the feelings that you get from drinking itself. Hey guys, welcome to my channel, Clara and Hayes. Jadi hari ini aku ala-ala wanita Jepang gitu. Rambut bergaya seperti ini dan baju-baju ala-ala warna sakura ya. Gak penting banget. Anyway, di video kali ini aku pengen membicarakan tentang sesuatu yang related banget sama anak muda zaman sekarang ya. Apalagi kemarin baru aja kita merayakan yang namanya New Year Celebration atau perayaan tahun baru, dimana itu pasti gak lepas dari yang namanya alkohol. Untuk euforia tahun baru, kenapa harus selalu tinggi nadanya? But terlepas dari tahun baru pun, yakin banget kalau banyak dari kita yang di hari-hari biasa pun tetap minum. Jadi nggak cuma terbatas pada some celebrations. Beberapa orang di sekitar aku juga punya hobi minum sih, maksudnya sering minum gitulah. Nah, dan aku nanya ke mereka, apa sih sebenarnya yang bikin lo tuh demen banget? Aku dapatkan dari mereka berbeda-beda, tapi intinya adalah mereka ngerasa enak minum tuh karena efeknya mereka jadi lebih rileks, meningkatkan kepercayaan dirinya mereka juga. Mereka ngerasa enak banget katanya pas udah tipsi itu kayak semua masalah hilang. Tapi kalau kebanyakan juga nggak disaranin sih, karena they say it doesn't really feel good because of the hangover. So probably that's why, karena mereka cocok dengan efek-efeknya, jadi banyak orang yang akhirnya sering minum. They like what they get from it. Tapi kesenangan itu semu nggak sih ketika udah sober lagi dan udah hilang efek alkoholnya? Ya kita balik lagi jadi seperti diri kita. Anyway, yang pengen aku sampaikan adalah itu tadi beberapa efek yang bikin mereka suka minum alkohol. Nah, sekarang aku pengen menyampaikan efek yang lebih dahsyat lagi ketika kalian berhenti minum alkohol. This is even greater than the feelings that you get from drinking itself. Wanna know what they are? Stay tuned, keep on watching. Efek pertama berhenti minum alkohol yaitu kalian bisa tidur lebih nyenyak. Kenapa? Karena alkohol itu mencegah masuknya seseorang ke dalam deep sleep atau tidur yang dalam. Jadi gini ya, saat kita tidur, gelombang otak kita itu frekuensinya menurun dari alfa, itu mulai dari kita relax, kemudian kita mulai tidur ringan gitu, itu dia turun ke gelombang theta dengan frekuensi yang lebih pendek. Lalu saat kita tidur lelap, kita masuk ke yang namanya gelombang delta. Tidur dalam atau deep sleep terjadi saat otak berada pada gelombang delta. Ini penting banget ya, karena deep sleep inilah tempat dimana kita tuh revitalisasi tubuh kita. Orang yang deep sleepnya kurang, cenderung keesokan paginya nggak akan ngerasa bener-bener seger. Nah, si alkohol ini meningkatkan gelombang alfa saat kita tidur. Artinya, dia nggak bisa mendapatkan gelombang delta yang maksimal. Jadi dia gampang kebangun, kualitas tidurnya pun kurang, rentan mengalami gangguan tidur. So, saat kita meng-cut off alkohol dan efek-efeknya ini, otomatis kita akan bisa tidur lebih dalam dan mendapatkan banyak manfaat dari tidur. Nah, buat yang pengen tahu apa sih emang dampak buruknya kurang tidur, aku sudah pernah bikin videonya. Check it out! Efek yang kedua yaitu memori, mood, perasaan itu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena nyambung dari efek yang pertama tadi. Ketika kualitas tidur kita meningkat, otomatis daya kerja otak kita lebih baik, daya ingat lebih baik, suasana hati dan perasaan pun jadi lebih enak, nggak stres dan lebih produktif, bisa mencapai target dan goals kita. Efek yang ketiga saat kalian berhenti minum alkohol yaitu kalian akan mengalami penurunan nafsu makan. Yeay! Mungkin nih buat kalian yang selama ini ngerasa gagal diet, kok pengen makan terus, ya siapa tahu kalian selama ini juga minum. Probably this is one of the roots and the reason why. Menurut jurnal Obesity, alkohol ini memiliki efek bikin kita pengen makan lebih banyak. Alkohol termasuk mikronutrien yang mengandung 7 kalori per gramnya, dimana saat dia masuk ke dalam aliran darah di tubuh kita, dia akan mempengaruhi hormon-hormon yang mencerna makanan, juga neurotransmitter yang ada di otak, seperti hormon leptin atau hormon yang bikin kita rasa kenyang, serotonin yang bikin kita happy, dan neuropeptide Y. Saat kita minum alkohol, ketiga hormon ini akan tersupresi, ditekan, sehingga efek-efek mengenyangkannya pun akan hilang, which means alkohol bikin kita gampang lapar. Jadi dibalik nih efeknya, saat kita berhenti minum alkohol, kita tidak akan gampang lapar atau nafsu makannya menurun. Bisa jadi solusi buat kalian yang pengen menurunkan berat badan tapi ternyata kalian masih minum. Efek keempat, kalian akan ingin makan yang manis-manis. Sugar craving. Gula meningkatkan level dopamin di otak, yaitu zat yang membuat kita merasa senang, pleasure. Alkohol pun punya efek yang sama. Dia meningkatkan level dopamin di otak kita dan bikin kita ngerasa senang juga. Jadi ketika kita men-stop konsumsi alkohol ini, maka otak akan mencari hal lain yang punya efek yang sama seperti alkohol, which is pleasure, dimana itu paling gampang kita temukan di
gula. Ini udah sebenarnya reaksi alami sih, ketika sesuatu hilang kita pengen mereplace dengan sesuatu yang lain gitu ya. Kayak misalkan baru putus dari pacar, kita bakal cari pelarian gitu kan. I'm just kidding guys, no. So solusinya apa dong? Tadi bikin kita nafsu makannya turun, tapi malah craving gula. Nah solusinya kalian bisa replace dopamin tersebut dengan berolahraga. Gila, sehat banget gak sih? Efek yang kelima, berat badan kalian akan turun dengan sendirinya saat kalian berhenti minum alkohol. Nyadar gak sih, banyak kan orang-orang yang minum tuh perutnya gendut-gendut ya, yang bagian atas itu adalah efek dari penumpukan lemak yang terjadi secara cepet banget as soon as you drink. Berat badan ini akan turun dengan sendirinya tentu saja kalau kita nggak nurutin sugar craving itu ya. Karena alkohol itu sebenarnya mengandung kalori yang cukup besar loh. Satu margarita aja mengandung sekitar 300 kilokalori, which is mostly from sugar. So apabila kalian stop minum alkohol dan nggak menggantikan dengan cemilan, secara otomatis berat badan kalian akan turun dengan sendirinya. Ingat, kunci dari penurunan berat badan yaitu kalori in kurang dari kalori out. Buat yang lupa, kalian bisa nonton video aku yang menurunkan berat badan permanen realistis. This is really fun. Efek yang keenam, aku yakin banget ini cewek-cewek pada suka, cowok-cowok pun juga pasti suka ya. Kulit kalian akan tampak lebih cerah, bersinar. Ya siapa tahu buat kalian yang gonta-ganti skincare sebenarnya terus bingung kok kulit gue tetap kusam. Turns out you guys drink alcohol. Emangnya kenapa alkohol bikin kulit kusam? Karena alkohol itu bersifat diuretik yang berefek mengeluarkan cairan dari dalam tubuh melalui air seni. Dan cairan tubuh itu ada di mana-mana, termasuk salah satunya yaitu kulit. Ini bisa menyebabkan dehidrasi kulit, dimana dehidrasi kulit memicu banyak banget skin problems kayak eksem atau dermatitis atopi ya, psoriasis, skin barrier yang rusak, kulit kering yang bisa memicu ke kulit sensitif dan jerawatan. Aduh pokoknya banyak banget ya, pengen banget terhindar dari hal-hal seperti ini ya. Bisa sih tipsnya buat kalian yang mungkin emang perlu minum alkohol untuk kerjaan, bisa diimbangi dengan minum 1-2 gelas air setiap kali kalian minum alkohol, supaya cairan yang masuk dan cairan yang keluar lebih seimbang dan terhindar dari yang namanya dehidrasi. Efek yang ketujuh yaitu menurunkan resiko terjadinya penyakit hepar kronis. Alkohol itu sendiri bisa menyebabkan AFLD, Alcoholic Fatty Liver Disease, perlemakan hati karena alkohol. Alkohol akan mengganggu proses pembentukan gula atau gluconeogenesis yang terjadi di hepar. Otomatis kalau proses pembentukan gulanya terganggu, maka akan terjadi penurunan produksi glukosa dari glikogen atau gula otot. Akibatnya karena kekurangan glukosa nih akan terjadi peningkatan asam laktat. Ingat nggak metabolisme anaerob dan aerob? Peningkatan asam laktat ini akan menurunkan oksidasi asam lemak. Aduh ribet banget ya. Pokoknya intinya semua ini berujung pada peningkatan penimbunan lemak di hepar atau di liver. Dimana penimbunan lemak inilah yang menyebabkan penurunan dari fungsi hepar. Emang apa sih kalau ditanya fungsi liver tuh penting banget ya? Lah penting banget dong. Semua makanan yang masuk ke dalam usus kita, semuanya itu akan diserap nutrisinya dan dialirkan ke hepar terlebih dahulu untuk didetoksifikasi. Setelah itu baru dia diedarkan ke seluruh tubuh kita. That is just how important our liver is. Bayangin aja kalau liver kita rusak atau fungsinya terganggu, ya badan kita penuh racun dong. Nah ciri-cirinya apa sih ketika seseorang ini udah mulai mengalami hal-hal yang gak bener nih, liver yang terganggu? Satu, kalau awal-awal perut kalian akan terasa sakit, terutama di sebelah kanan ya, karena liver itu letaknya di kanan. Mungkin akan terasa kok jadi lebih gede, jadi lebih maju. Kalau dipegang pun nyeri, bisa jadi ada demam, bisa jadi kuning, matanya kuning, kukunya kuning, kulitnya jadi lebih kuning ya. Istilahnya adalah jaundice, dan jelas aja rasa yang nggak nyaman banget lah itu pokoknya. Don't worry, there's a good news. Hal ini bersifat reversible atau bisa pulih, jadi bisa sembuh, bisa balik ke kondisi awal kalau kalian menghentikan konsumsi alkohol ini selama 2 minggu sampai 20 harian. Jadi lemak-lemak yang tertimbun di dalam hepar ini akan kembali seperti semula, perlahan fungsinya akan kembali seperti semula, dan kita bisa sehat lagi. Tapi at some point kalau kita terusin nih minum terus lama-lama akan jadi irreversible. Udah nggak reversible lagi, nggak bisa sembuh, nggak bisa balik lagi. Inilah saat terjadi perlukaan hepar atau terbentuk scarring atau fibrosis. Fibrosis yang lama-kelamaan meluas ini otomatis akan membuat liver kehilangan fungsinya dan terjadilah sirosis. Pasti kalian udah sering dengar juga bahwa ujung-ujungnya sirosis yang gak tertolong dan udah parah berujung kepada kematian. But once again, don't worry, karena semua hal itu nggak akan terjadi kalau kita berhenti minum alkohol dan nggak jadi kecanduan yang terus. Nah, ini nih efek ke-8. Last but not least, ini juga penting banget. Saat kita berhenti minum alkohol, kita akan lebih hemat.
Secara emang minum-minuman beralkohol itu nggak murah ya, Cin. So, gimana nih? Enakan dapat efek-efek enak saat kita minum alkohol, tapi sementara aja, atau enakan efek saat kita berhenti minum alkohol? You guys know the answer, dan kalian bisa komen di bawah jawaban dan pendapat kalian. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video ini bermanfaat dan membantu. Sekali lagi, bukan untuk menakut-nakuti ya. Seperti biasa, jangan lupa buat like, komen di bawah, subscribe, dan share linknya ke teman-teman kalian. Dan bunyiin tombol lonceng di sebelah subscribe supaya kalian tahu saat aku upload video baru. Be my friend on Instagram @Claes. Thank you so much for watching. Sampai habis suaranya. Thank you so much for watching. Bye.